dengan angka 45,3% yang puas, ya. Artinya bahwa masyarakat kecewa dengan implementasi dari program ini. MBG ini itu juga harus dibikin kira-kira objektif resultnya apa, key objektif resultnya yang kira-kira nggak terlalu juga ingin MBG jalan, Kira-kira apa? swasembada juga jalan, kemudian juga kesehatan juga meningkat. Ya pada akhirnya pertarungan kepentingan, Pak. Jadi sederhana aja, apa yang dicapai oleh MBG misalnya. Jadi idenya, konsepnya disetujui, ya, tapi implementasinya ini yang kemudian dikritik oleh publik, ya. Lu nggak ada yang ngomong ke korupsi sih soal ini. Karena tadi kan ya, biasanya kalau yang dibikin ribet nih kan ada apa-apanya biasanya. Iya, kita juga patut mempertanyakan apakah ini perlu dilanjutkan atau tidak. Berjumpa kembali dengan kami Suara Angka LSI Denny JA. Masih bersama saya yang akan memandu diskusi ini, Ade Bondon. Seperti biasa ditemani oleh rekan saya Ardian Sopa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Bro Aji Alfardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa untuk kalian yang suka dengan acara ini, silakan ditonton sampai habis. Kemudian juga di like, di share dan juga di subscribe. Oke, untuk kali ini kita akan berbincang soal MBG, makanan bergizi gratis. Jangan disalah-salahin singkatannya nih. Jadi MBG ini memang salah satu program unggulan dari Prabowo Gibran. Bahkan bisa dibilang MBG ini menjadi proyek mercusuarnya Pak Prabowo ya. Karena dari awal kampanye kemarin beliau memang ingin melakukan program ini supaya sukses. Sebetulnya baik ya, tujuannya membekali gizi untuk anak-anak, kemudian juga ibu hamil. Nah ini penting ya untuk mencegah stunting dan lain-lain. Tapi memang pada prakteknya ini banyak sekali masalah. Setelah dijalankan ternyata di lapangan paling banyak tuh ditemukan kasus keracunan. Misalnya, kemudian juga kemarin yang lebih lucu lagi ada edaran dari sekolah kalau ada masalah ini orang tua murid nggak boleh nuntut apa-apa ini. Nah ini kan juga repot juga nih kalau misalnya dipaksakan gitu ya. Nah, menurut lu berdua nih sekarang nih kira-kira MBG ini akan benar-benar mencapai tujuannya apa enggak nih untuk menyelesaikan masalah gizi di Indonesia, atau justru malah jadi program mercusuar dari Prabowo yang boleh dibilang nanti gagal. Mungkin lu dulu Ji. Iya, ini kalau kita berangkat dari teori ini ya, ini teori. Ini mandate theory of election ya, bahwa seorang pemimpin ya atau seorang ya anggaplah kepala daerah atau kepala negara yang dipilih itu kan merasa punya kontrak politik ya dengan pemilih ya. Dan salah satu isu ya, janji kampanye yang selalu digaungkan oleh pasangan Prabowo Gibran di saat kampanye kemarin adalah program makan siang gratis ya. Makan siang ya. sebelum menjadi MBG ya, makan siang gratis. MSG gitu. Jadi gurih banget Pak. Banyak micin ya makanya diganti. Ya walaupun kita juga nggak tahu ya asal mula pergantian nama ini ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi substansi kebijakannya atau substansi program ini nggak berbeda ya. Apa yang dijanjikan dengan apa yang dilaksanakan sekarang ya. Jadi satu program yang memang kita lihat dasar membuat program ini memang punya aspek politik sekaligus ekonomi ya. Aspek politik dalam arti bahwa memang program ini ketika kampanye, ketika era campaign ini kan memang harus ada program-program populis yang punya daya tarik secara elektoral ya. Dan memang makanan siang gratis ya, makan siang gratis saat itu kan salah satu program yang populis ya. Program campaign yang populis karena dalam berbagai macam kampanye yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 2 waktu itu ya, pasangan Prabowo Gibran menyatakan bahwa program ini adalah program yang diperuntukkan untuk masyarakat kelas menengah bawah ya. Jadi pertama mengurangi beban hidup masyarakat ya.
Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian program ini bisa mengatasi masalah-masalah gizi buruk, stunting ya. Dan kemudian salah satunya adalah bagaimana kemudian pemerintah ke depan pasca pemilu waktu itu 2024 mampu kemudian membuat semacam investasi sumber daya manusia ya. Bahwa dengan adanya program makan siang gratis diyakini bahwa ini akan memperbaiki kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, ya generasi-generasi muda Indonesia di masa mendatang ya. Jadi ini sebetulnya itu dari aspek ekonomi memang ini kan diperuntukkan untuk kelas masyarakat menengah bawah. Ya secara politik kan punya daya tarik secara elektoral saat itu ya. Dan kalau kita lihat dari sisi program ini, memang ini program yang cukup kalau kemudian ini dilaksanakan dengan baik, dieksekusi dengan baik, program ini memang punya dampak yang luar biasa, ya, baik secara sosial maupun secara ekonomi ya. Ya, secara sosial tadi yang diharapkan bahwa ada perbaikan gizi ya, soal pengurangan stunting ya, kemudian secara ekonomi misalnya mengurangi beban ekonomi masyarakat kecil ya, sehingga beban hidup mereka tidak terlalu tinggi ya, kemudian dan berbagai macam tujuan yang disampaikan dalam tujuan MBG tersebut. Jadi kalau kita melihat ya, ini memang program mercusuar ya, program yang mungkin akan mengambil porsi fiskal yang besar. Tapi dari sisi kemanfaatan benefitnya sebetulnya luar biasa kalau kemudian program ini dieksekusi dengan baik. Apalagi targetnya kan cukup besar ya, 89 juta penerima ya. Terutama mereka yang mungkin siswa ya dari SD sampai SMA maupun ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi ini buat memang masyarakat yang dianggap masyarakat yang rentan terhadap persoalan-persoalan tadi ya. Oke, itu tadi Aji bilang begitu, Sob. Ini programnya bagus, tapi eksekusinya nih yang kurang bagus. Kalau misalnya eksekusinya bagus, ya ini berarti berhasil gitu. Kalau iya, ini kan pertanyaannya sebenarnya dua hal. Satu, apakah tujuan daripada program ini itu bisa sampai ke sana, atau malah ini bisa menjadi tadi dibilang blunder program misalnya. Ya, oke. Kan di dua hal itu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat pertama dari sisi tujuan. Tujuannya gue sepakat bahwa ini untuk meningkatkan gizi masyarakat Indonesia. Yang ujungnya sebenarnya meningkatkan daya saing SDM kita. Karena dilihat bahwa daya saing SDM kita itu kan masih kurang. Apalagi kita nanti akan masuk dari sekarang misalnya sampai dengan 2045 akan masuk bonus demografi ya. Kalau misalnya kita memasuki bonus demografi kemudian tanpa ada persiapan daripada SDM yang mumpuni, itu bisa menjadi beban demografi atau bencana demografi sehingga kita tarik ke arah sana tuh. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah benar bahwa dengan program MBG itu bisa menaikkan daya saing itu? Kan pertanyaan intinya itu tuh. Karena kalau misalnya asumsi kita, tentu kalau misalnya asumsinya sederhana tadi atau asumsinya yang muluk-muluk bagus, ya ini bisa nyampe ke sana. Tapi kan ternyata sebelum nyampe ke sana, ternyata juga dalam perjalanan nyampe ke sana itu juga banyak masalah, Pak. Nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel itu satu. Kemudian juga ya dalam sisi tadi dibilang teknikalnya misalnya kan. Jadi misalnya pertama dari teknikalnya dengan targetan sudah ada. Tetapi per katakanlah sekarang 8 bulan berarti ya. Dari bulan Januari tanggal 2 sampai sekarang September 9 bulan 8 bulan. Kita coba lihat secara jujur kira-kira berapa sih pencapaian secara kuantitatif misalnya. Kemarin ada banyak media misalnya kan, ada yang bilang dari 71 triliun yang dianggarkan itu baru terserap katakanlah 17%. 17 triliunan, 16, sekian. Yang berarti sekitar 20%. Nah, kita bisa nilai apakah dengan pencapaian 20% itu sampai ke sana enggak? Jadi sebelum nyampe ke arah tujuan besarnya itu ternyata tujuan kecilnya juga belum tercapai itu. Yang kedua, dari sisi misalnya tadi distribusinya merata atau tidak misalnya kan? Tadi bahwa tujuannya udah ideal untuk ibu hamil, kemudian juga anak-anak kita sekolah, kemudian juga untuk meningkatkan gizi di semua lapisan masyarakat itu juga ternyata masih bermasalah misalnya kan? Yang ketiga, yang sekarang juga menjadi rame yang tadi Bapak sebutkan itu
itu mengenai keracunan. Udah ribuan. Nah, bahkan sampai sekarang misalnya sudah sampai 5.000. Iya. Jadi dengan persoalan yang ada ini, mungkin kita juga patut mempertanyakan apakah ini perlu dilanjutkan atau tidak. Iya. Gue berpikir bisa juga kita melakukan big bang perubahan. Jadi kalau misalnya ada 2 perubahan incremental itu secara perlahan, kaizen ya. Jadi ada keburukan misalnya ya kita perbaiki, kayak misalnya sekarang ada keracunan, ya udah kita coba perbaiki, kemudian nanti ada tidak tersampaikan kita coba perbaiki, tapi juga ada misalnya program yang memang kita rubah secara serta-merta dengan Big Bang itu. Revolusi, perubahan cepat dan sebagainya. Sehingga sepakat dengan tujuan besarnya bahwa misalnya meningkatkan daya saing Indonesia, sepakat. Meningkatkan gizi Indonesia, masyarakat Indonesia juga sepakat. Tinggal memang apakah caranya yang ini atau memang cara yang lain. Karena cara yang ini ternyata juga menimbulkan banyak masalah. Belum sampai kepada tujuan aslinya, yang kecil-kecilnya itu juga ada banyak masalah. Ini berarti kan 2 hal ini, ya. Kita ngomong soal prinsip dasar kebijakannya, ya, atau teknisnya ini kan. Nah, ini kan Bro udah sampai ke kesimpulan tadi. Oh ya, mau langsung Pak, pertanyaannya kita langsung jawab. Mau dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ya. Nah, tapi kalau kita lihat, tadi kan gue berangkat dari kampanye Prabowo ya. Kan pastilah di saat kampanye tim perumus kebijakan lah, atau kita bisa katakan tim ekonominya Pak Prabowo waktu itu kan merumuskan satu solusi ya terhadap satu persoalan utama lah bangsa kita ya. Salah satunya adalah soal gizi buruk ya, stunting dan lain-lain. Itu kan sudah menjadi tema yang mungkin sudah didiskusikan dalam beberapa tahun terakhir ya. Kemudian dengan masalah yang sama ya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa persoalan ini bisa diatasi dengan salah satu program yang namanya makan siang gratis tadi kan, yang kemudian diubah namanya menjadi makan bergizi gratis. Jadi ini adalah sebuah solusi kebijakan sebetulnya. Kebijakan, kalau gue melihat ini bukan hanya kebijakan sosial, tapi punya implikasi ekonomi ya. Walaupun tadi bahwa memang ini secara politis juga menguntungkan karena punya daya tarik secara elektoral program ini ya. Nah, jadi dengan persoalan-persoalan tadi, soal gizi, kemudian soal stunting ya, mungkin juga ada satu pemikiran dari timnya Pak Prabowo saat itu maupun dari Pak Prabowo juga bahwa memang program ini juga punya implikasi ekonomi. Oleh karena itu ada keinginan untuk memprioritaskan program ini ya, untuk menjadi salah satu program signature-nya presiden ya. Tapi kalau kemudian dalam pelaksanaannya terjadi misalnya kekurangan-kekurangan, dan itu memang banyak sekali kalau kita lihat ya. Tadi yang Bro sampaikan soal isu-isu soal keracunan, dan itu kan juga diakui sendiri ya oleh pemerintah ya. Harus diakui karena faktanya begitu kan. Kemudian soal penyerapan anggaran yang rendah ya, soal isu soal dapur yang fiktif dan lain-lain. Ini kan soal-soal teknis yang memang harus dikelola ya. Tapi kalau kemudian ya dalam tempo 8 bulan ya, dengan kesalahan-kesalahan teknis seperti tadi ya, soal keracunan ya, kemudian soal lah kita anggap ini kita ibaratkan soal tata kelola yang belum baik ya. Dalam perjalanan kebijakan yang luar biasa, program besar ya. Karena ini menyedot anggaran yang sangat besar ya. Tahun lalu aja hampir 100 sekian triliun ya. Ini 300 triliun. Tahun ini 335 triliun ya dalam rancangan APBN 2006 ya. Dalam 8 bulan kemudian evaluasi teknis tadi, akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa program ini adalah program yang buruk dan harus dihentikan. Ini kan satu kesimpulan yang perlu kita perdebatkan gitu ya. Sebelum masuk ke konklusi nih Sob, kita jangan lompat dulu ke sana. Misalnya gini, taruhlah program MBG ini harus dilanjutkan ya. Nah, salah satu masalahnya kan dibilang ini nggak punya dasar hukum nih, karena belum ada undang-undang ya kan. Kalau nggak salah baru setingkat Perpres ya, pelaksanaan undang-undang itu ya, pelaksanaan makan bergizi gratis. Nah, berarti kan memang aturan secara hukumnya nih belum jelas. Nah, itu salah satunya. Kemudian gue mau tahu nih dari lu berdua, seandainya ini memang program harus dilanjutkan, kira-kira apa yang harus Pak Prabowo lakukan
Karena kan program ini kalau misalnya berhasil pasti ada efeknya nih. Sabab elektabilitas Pak Prabowo mungkin di periode mendatang atau yang dalam jangka dekatnya ini soal kepercayaan dan kepuasan terhadap presiden lah, dimana kita sering bilang kemarin di atas 80%. Ya kalau misalnya program ini dilakukan tetap masalah terus ya, dari sisi keracunan tadi, kemudian juga sampai tempat yang mengandung babi dan lain-lain, misalnya taruhlah ini harus dilanjutkan misalnya program ini. Nah menurut lo apa yang harus dilakukan Pak Prabowo nih? Ya, pertama bahwa gue sepakat tadi dengan kata-kata bahwa hal ini itu udah pernah disampaikan dan itu bisa menjadi janji politik. Jadi kalau misalnya secara teori ada namanya Lis Masmern, dia yang bikin Marketing Oriented Party, MOP. Jadi dia meneliti partai-partai yang ada di Eropa, kemudian dia melihat kira-kira partai mana yang atau kandidat mana yang kira-kira bisa berhasil. Dan ternyata yang berhasil itu antara yang mempergunakan ideologi, kemudian menggunakan sales, kemudian menggunakan marketing, itu ternyata yang unggul adalah marketing. Tetapi di marketing ini itu ada persoalan yang tadi Bro Aji sebutkan itu, bahwa ketika dia menjabat, karena MBG ini kan misalnya berasal dari juga keinginan rakyat, hasil riset dia ya, bahwa ternyata rakyat butuh ini sehingga muncul ke sana. Tapi jangan lupa ketika MOP, Marketing Oriented Party, itu juga akan ditagih oleh si pemilih-pemilih yang ada ini. Sehingga memang dalam konteks ini tentu bisa menjadi PR yang harus dilaksanakan ya. Harus dilaksanakan oleh pemerintah yang terpilih sekarang karena memang ini udah menjadi kampanye. Dan ini tentu juga akan berpengaruh terhadap elektabilitas maupun juga kesukaan ataupun juga hal-hal yang pada awalnya itu memperlihatkan bahwa pemerintah ini dalam on the track atau tidak. Nah kalau misalnya kita lihat Pak Prabowo itu kan memang kesukaan terhadap beliau itu masih tinggi ya. Di bulan lalu misalnya bulan Juni kita kan masih sekitar 80% ya. Dan dengan adanya keadaan ini bisa menjadi sebuah warning. Nanti coba kita lihat secara detail ya, kira-kira data mengenai MBG ini di persepsi masyarakat seperti apa, tetapi bahwa ini akan berpengaruh itu pasti. Mengapa? Karena juga cakupan daripada MBG, orang yang merasakan ini juga mengetahui banyak. Kemudian juga orang yang terekspos dengan berita-berita negatif ini juga banyak. Sehingga mungkin orang pada akhirnya berpikiran ini kan seakan-akan ini satu hal yang sederhana sebenarnya, dalam tanda kutip membagi makanan, kok sampai dengan keadaan yang belibet-belibet begini gitu. Padahal dengan sumber daya kekuatan daripada negara misalnya, Pak Prabowo sendiri kemudian juga dengan kekuatan negara yang begitu besar, itu kan ya bukan hal yang susah. Dan Indonesia pun misalnya pernah melakukan ya pilpres secara langsung misalnya kan, yang secara urutan mungkin lebih kompleks gitu dibandingkan dengan menyediakan makan bergizi gratis ini, dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Atau bahkan kemarin kita COVID misalnya kan bisa melewati itu dengan smooth gitu ya. Tapi kenapa dalam hal MBG itu seakan-akan ini kan melangkahnya terseok-seok, susah banget gitu. Belum sampai ke ujung yang tadi itu jam itu, tapi juga dalam hal-hal teknis yang sederhana gitu. Mungkin juga kalau misalnya kita lihat daripada ya harus terpaksa saya sebut ketua MBG-nya sekarang misalnya BGN ya, BGN itu juga ya mungkin bertanggung jawab juga gitu. Karena ini kan betul gua sepakat bahwa ini program signaturnya Pak Prabowo dibawa dari masa kampanye, kemudian bisa juga bahwa dia menyumbang suara terhadap Pak Prabowo Gibran, tapi sekarang kok dieksekusi dengan serampangan. Meskipun secara visi itu kan sebenarnya bagus, tapi kan ketika kita berbicara mengenai program itu kan bukan hanya visi, bukan hanya kepemimpinan, tapi ada juga namanya manajemen. Nah, gue sepakat bahwa dalam satu titik secara visi kepemimpinan itu luar biasa, bagus gitu ya, bisa menangkap harapan masyarakat, tapi secara manajemen. Dan ketika berbicara manajemen ya orang yang bergerak di level yang bertanggung jawab ini, karena menarik ketika misalnya kita lihat BGN ya, Badan Gizi Nasional ini, dia bertanggung jawab langsung terhadap presiden. Beda dengan badan-badan yang lain. Ada misalnya kayak BNPP, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, dia bertanggung jawab terhadap menteri ya. Tapi kalau misalnya BGN itu langsung bertanggung jawab terhadap Pak Prabowo. Tingkat menteri tingkat menteri sama. Tapi memang
dalam konteks itu memang kita melihat bahwa sebenarnya visinya bagus, kemudian juga resource yang dipunyai juga bagus, tetapi kok secara manajemennya ini kita tidak melihat sesuatu yang prudent untuk bisa dilakukan sehingga bisa mencapai tujuan yang tadi dibilang. Dan kalau misalnya ini tidak sampai ke tujuan yang dicanangkan, itu bisa menjadi bencana baik bagi elektoral Pak Prabowo maupun juga secara popularitas, secara kesukaan juga bisa turun, bro. Ya, setuju bahwa gue melihat ini akan menjadi bebannya Pak Prabowo ya. Bukan hanya karena program mercusuarnya ya, tapi ini karena janji kampanye Pak Prabowo sama Gibran ya. Ini kan salah satu program yang paling memorable lah ya. Selain mungkin soal janji lapangan kerja ya, 19 juta itu. Ini kan salah satunya ini sama 19 apa lagi nanti? Ya? Program 11 juta lapangan kerja. Ini kan sejumlah program populis yang paling diingat publik ya. Jadi kalau kemudian ya rasa-rasanya ya kalau program ini tidak dilanjutkan oleh pemerintah atau Presiden Prabowo, itu rasanya gue yakin ya 1000% nggak mungkin lah ya, karena bukan hanya tadi soal mercusuar, tapi ini janji kampanye presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sebagai janji kampanye ini kan akan diukur menjelang nanti pemilu ya, pemilu 2029. Dan ini waktunya masih ada lah ya. Ini baru tahun pertama, baru 8 bulan tadi lo bilang berjalan ya, dari Januari ke bulan September ya, baru 8 bulan. Masih ada waktu sebetulnya untuk memperbaiki ya. Jadi tapi memang persoalan MBG ini kan bukan hanya persoalan teknis ya, soal keracunan, soal tata kelola dan lain-lain. Tapi ini kan juga soal anggaran ya, anggaran yang sangat besar ya, yang harus dialokasikan untuk program MBG kan tadi 335 triliun ya. Bahkan kalau dihitung katanya hampir 15% dari APBN kita ini untuk program MBG. Bahkan data menunjukkan bahwa dari kewajiban negara untuk mengalokasikan dana pendidikan kurang lebih sekitar 20% ya. Dan dalam RAPBN 2026 itu kurang lebih 700 sekian triliun ya, dan itu 40 sekian persennya dialokasikan untuk program MBG ya. Ini kan angka fiskal yang sangat besar. Jadi selain masalah-masalah teknis keracunan dan lain-lain, kekhawatiran publik adalah bagaimana kemudian ya negara bisa membiayai program-program yang prioritas lainnya ya, yang kemudian bisa terganggu ruang fiskalnya karena prioritas dari Presiden Prabowo untuk menjalankan apa yang menjadi janji kampanyenya. Salah satunya adalah MBG ini ya. Karena masih banyak PR kita di bidang kesehatan, masih banyak PR kita di bidang pendidikan yang lain ya. Kalau soal IKN ya itu urusan belakangan lah ya, kita pernah bahas lah, itu nggak apa-apa lah. Kalau kemudian ditaruh kita bilang di jalur lambat ya nggak ada masalah lah ya. Memang ini tapi itu kan sudah dibuat juga keputusan oleh pemerintah ya, bahwa tahun 2028 fokusnya hanya di 3 itu ya. Jadi salah satu kekhawatiran selain masalah teknis adalah masalah fiskalnya, ruang anggaran yang begitu besar ya, yang harus dialokasi untuk MBG, apalagi dalam tempo 4 tahun ke depan ya. Sekarang yang jadi juga pertanyaan banyak orang, bro, bahwa bagaimana kemudian ya program ini ke depan ya ujungnya seperti apa? Apakah kemudian program ini tetap dibiayai oleh negara atau ada solusi lain? Ini kan juga jadi persoalan kan, karena kalau kemudian ini sudah menjadi satu program yang rutin dibuat oleh pemerintah dalam jangka waktu yang lama, ya perlu juga dicari jalan keluarnya kan. Ketika misalnya tadi persoalan-persoalan soal stunting, gizi buruk ya, itu telah mulai teratasi ya, generasi kita mungkin 10-15 tahun ke depan ya sudah lebih baik gizinya misalnya, ya kan harus ada realokasi anggaran dan lain-lain ya. Itu juga jadi persoalan. Jadi Bapak setuju dilanjutkan apa enggak? Itu nanti dulu. Itu dulu. Bang, karena gini bro, pertama bahwa gue sepakat bahwa ini program yang luar biasa dan juga dia dilengkapi dengan resource yang luar biasa besar juga. Tadi misalnya secara struktur misalnya kan langsung ke presiden. Kemudian juga dia menjadi janji kampanye yang memang mau nggak mau harus ditepati kan, dilaksanakan. Kemudian dia juga mendapatkan anggaran yang luar biasa besar. Kalau misalnya sekarang tahun ini 117 miliar misalnya kan, 2026 naik hampir 2 kali lipatnya menjadi 335 triliun. Berarti kan ini terlihat bahwa pemerintah juga serius. Dan kalau misalnya kita kutip Steve Ballmer, dia bilang bahwa gagasan
Palmer bukan pemain Chelsea. Bukan. Bawa gagasan atau organisasi bisa besar itu karena 4 hal, bro. Iya, iya. Ada patron ini lebih kepada dia punya dana atau enggak. Iya, Kita iya. lihat program ini ada dananya. Oh, besar. Besar. Iya. Yang kedua, apakah dia ada political entrepreneurship misalnya. Jadi bahwa didukung oleh politisi misalnya, kan eksekutor yang baik dan sebagainya. Ada juga. Kemudian yang ketiga, dia juga masuk networking. Kan masuk juga bahwa dia menghubungkan kesehatan di sana ada, ekonomi di sana ada, kemudian bahkan perbatasan juga ada, bro. Lagi-lagi kan MBG ini. BNPB. Cuman memang yang agak kurang menurut gua ini di hal yang keempat yang menurut Steve Palmer ini mengenai intelektual. Jadi intelektual ini berbeda dua hal. Jadi pertama, Nah, itu gue penasaran siapa pembisik program ini. Tim ekonomi siapa yang membisik? Jangan Purbaya nih, Menteri Keuangan. kalau dilihat ini memang mantan gubernur BI yang lama katanya, bro. Burhanuddin Abdullah. Ya, dia yang merekomendasi MBG juga kan? Iya. Iya, dan yang lain-lain lah. Tapi minimal secara intelektual ini juga masyarakat perlu diyakinkan mungkin ya bahwa program ini adalah program yang memang oke lah misalnya sekarang berdarah-darah, tetapi ada loh yang ingin kita capai. Tadi itu mengenai daya saing Indonesia yang bisa meningkat, termasuk perbaikan gizi. Nah sekarang kita melihat bahwa masyarakat sendiri agak terputus dengan konteks itu. Betul. Sehingga si masyarakat sendiri merasa bahwa wah ini susah gitu dan nggak nyampe ke arah sana sehingga perjuangan ini nggak ada harapan. Dalam tanda kutip nggak ada harapan. Kalau soal kebijakan, bro, sorry. Ya. Gue juga kita karena basic kita bukan di situ ya. Soal kebijakan ekonomi ini, apakah kemudian ya MBG ini secara formula ekonomi ini adalah satu formula ekonomi yang tepat atau tidak? Ini kan nggak bisa kita perdebatkan ya. Walaupun kita lihat dari sisi tujuan ya, tadi masalah dengan masalah yang ada, kemudian tujuan yang kita lihat, memang ini ada harapan, ada optimisme bahwa kalau program ini berjalan dengan baik, maka masalah-masalah itu bisa teratasi, ya. Tapi ini kan persoalannya adalah persoalan teknis ini kan, yang masih kita hadapi dalam 8 bulan terakhir ini, ya. Jadi kalau perdebatan secara filosofis ya soal efek dari kebijakan ini dari sisi ekonomi, ya, memang agak susah juga kita perdebatkan itu, ya. Iya. Memang lagi-lagi ini masalah ini kan, duitnya dari mana ini kan. Duitnya Dari ada APBN, bro. kan? Tapi kan kalau terus-terusan begitu mungkin jebol juga itu. Oke, tadi Sopa nyinggung soal ini masyarakat kan. Sekarang kita lihat dulu nih data survei kita nih ya di bulan Juni kemarin tentang persepsi terhadap MBG. Jadi kalau kita lihat dari hasil surveinya sebanyak 74,9 masyarakat kita itu setuju. Berapa persen? 74,9. Besar ya. Sampai 35 ya, 75 ya, Tapi 3/4. 45,3%-nya ini itu menyatakan puas dan 45% menyatakan kurang puas. Jadi antara mereka yang puas dan tidak puasnya hampir berimbang. 50-50 dia. 50, nggak nyampe 50 sebetulnya. Iya. Nah kan berarti ini menarik ya, apa persentase yang berimbang ini. Kalau misalnya kita lihat hasil survei ini, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Persepsi masyarakat ini. Iya, positifnya ya 74,9%. Itu artinya mayoritas publik kita setuju mendukung program MBG ya. Artinya bahwa ide ini atau secara policy desainnya ini masyarakat setuju. Mereka mendukung dapat gitu. makanan, Pak. Mendukung ya. Saya dikasih makan, dikasih duit. Soal Setuju dukungan itu kan kalau dalam persepsi publik, opini publik kan pasti dasarnya macam-macam orang setuju ya. Apakah tadi dasarnya karena menganggap bahwa mereka akan mendapatkan makanan ya, atau kedua misalnya menganggap bahwa program ini baik ya. Ini kan dengan berbagai level nih kan, baik level kelas menengah atas maupun kelas menengah bawah. Tapi intinya gabungannya 74,9%. Artinya bahwa legitimasi terhadap kebijakan MBG ini sangat kuat. Ya. Ini modal politik yang sangat kuat bagi Presiden Prabowo, ya. Tapi dengan angka 45,3% yang puas, ya, artinya bahwa masyarakat kecewa dengan implementasi dari program ini. Lagi-lagi jadi ya, idenya, konsepnya disetujui, ya, tapi implementasinya ini yang kemudian dikritik oleh publik, ya. Policy delivery-nya yang bermasalah, bukan policy desainnya. Ya, mereka setuju, ya, dengan program ini. Nah, jadi
ini akan menjadi model politik yang sangat kuat bagi Presiden Prabowo, dan ini pesannya juga jelas ya, bahwa dari survei ini kita bisa mengatakan bahwa Presiden Prabowo bisa dengan gagah, bisa dengan yakin bahwa program ini adalah program yang populis. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Tapi memang ini juga otokritik bagi Presiden Prabowo maupun pemerintah, bahwa masyarakat sebetulnya mempersoalkan implementasi dari kebijakan ini, sehingga angka 45,3% ini bisa menjadi bom waktu untuk pemerintah ya, karena mereka yang kurang puas terhadap yang puas hanya 45,3%, ini kalau kemudian tidak dikelola dengan baik ya, tata kelolanya tidak diubah, tidak dibenahi, maka mungkin saja ya mereka yang, karena kan masih 50-50 kan, 45,3 yang puas, 45,0% yang tidak puas. Ini jumlah yang mereka yang tidak puas bisa makin bertambah, dan sekali lagi ini akan bisa menjadi beban bagi Presiden Prabowo karena ini adalah janji kampanye. Jadi program yang ya tadi kita bilang sangat memorable bagi publik Indonesia di saat kampanye, program yang dari sejak dilantik sampai sekarang terus dalam berbagai pidato oleh Presiden Prabowo selalu menyatakan bahwa MBG ini adalah program yang memang ya program signature-nya Pak Presiden lah ya. Jadi kalau kemudian tingkat ketidakpuasannya tinggi ya, berarti ada yang salah dari sisi implementasi ya. Jadi eksekutornya harus diganti ya. Artinya bukan, jangan sampai kemudian orang sampai ke apa namanya yang membuat ide yang harus diganti kan. Iya, presiden diganti. Tapi kalau mereka nggak puas terhadap implementasi program, itu artinya eksekutornya harus diganti. Programnya bagus, tapi eksekutornya dianggap tidak baik. Ya, kalau gue lihat lu masih salah satu 45% yang nggak puas gitu. Sebetulnya tadi Aji bilang itu kalau kita tracking datanya ya, pernah ada indikator juga waktu itu, lembaga survei juga di bulan Januari itu angka kepuasannya itu di angka 64 bro. Nah sekarang kita di bulan Juni itu turun jadi 45,3. Sebenarnya udah terjadi penurunan. Juni, berarti September bisa turun lagi Pak ya? Nah, menurut tuh gimana tuh soal ini? Iya, pertama betul bahwa 74,9 itu angka yang besar. Tetapi kalau misalnya dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan lain, bisa jadi bahwa angka ini juga nggak terlalu besar. Karena misalnya kita bicara pendidikan gratis misalnya, atau kesehatan gratis, itu angka kesukaannya terhadap program itu bisa sampai lebih dari 80%. Meskipun kita coba di daerah-daerah beda misalnya. Tipis lah. Beda tipis lah. Kalau 90% ada juga. Jadi pertama bahwa memang program ini kan sebenarnya sama-sama, bahwa ini nyampe ke masyarakat kemudian juga populis. Dalam artian masyarakat sebenarnya nggak ada tendensi untuk dia menolak. Toh dia dapat sesuatu yang memang juga dipahami oleh masyarakat, oleh publik bahwa ini menguntungkan masyarakat, menguntungkan dia sendiri. Makanya sehingga betul, meskipun disetujui yang banyak ini itu juga harusnya bisa lebih tinggi lagi. Harusnya bisa lebih tinggi lagi. Tapi mungkin bayangan gua kenapa dia nggak tinggi, karena memang exposure daripada BGN ini itu MBG kok BGN lagi? BGN badannya kan sama aja lah. Eksekutornya. Mungkin exposure-nya juga kurang maksimal menjelaskan kepada publik. Termasuk juga ini kan sebenarnya kita survei katakanlah bulan Juni. Mereka ada di bulan Januari. Tanggal 2 Januari sehingga mulai programnya, sehingga kan tergantung juga daripada exposure yang disampaikan ke masyarakat. Kalau misalnya banyak masalah dan sebagainya, tentu juga kesukaan publik terhadap program ini itu juga dipertanyakan. Sehingga mungkin faktor itu yang membuat kenapa angka kesukaannya di angka 74,9% itu. Iya, tapi 74,9 untuk sebuah kebijakan, ya setuju. Saya soal setuju atau enggak kebijakan kan. Dari sisi sebuah public policy, ini angka yang relatif tinggi, di atas 70% kan. Artinya mayoritas ya, nggak terbelah publik dalam mendukung atau tidak mendukung sebuah kebijakan ya. Tapi kalau sebetulnya menarik juga kalau kita bahas soal kepuasan tadi ya. Ini kan kalau bagi pemerintah atau bagi presiden sendiri kalau melihat data kepuasan yang hanya di angka 45,3%, mungkin surprise juga, kaget juga Pak Prabowo kan, bisa kaget, bisa marah. Tapi saya yakin pasti marah sama anak buahnya lah, nggak mungkin marah sama kita lah ya. Jangan lah Pak. Kita mah apalah kita mah. Udah ngingetin domel ya. Ini kan potret kan. Ini sama kayak radikal kita itu bro yang perlu dimunculkan kan.
Ini kan seperti potret kita terhadap DPR. Iya, benar, potret kita benar, terhadap benar, masalah setuju. ekonomi sebelumnya. Jadi Buktinya Polri Ya. ada lembaga reformasi betul, Polri itu. betul. Harusnya kemarahan ini kemarahan yang beralasan ya, bahwa wajar kalau presiden marah terhadap mereka yang kemudian bertanggung jawab terhadap urusan MBG ini ya, Ya, karena iya, implementasi yang dianggap buruk oleh publik. Publik kan tadi tidak menolak idenya bagus, konsepnya Iya, didukung, tapi kan implementasi yang dipersoalkan ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kepuasan tadi ya, ini kan survei, sebetulnya survei kita, ini sedikit kita ngomong soal data ini ya. Survei kita ini kan menanyakan kepuasan ke total pemilih ya. Ya. Ya, bukan kita menanyakan kepuasan terhadap mereka yang penerima manfaat MBG. Ini kan memang dua Tapi hal yang tahu aja, ya, kan? dua hal yang berbeda ya, dua hal yang berbeda ya. Kalau mungkin kita riset terhadap mereka yang penerimaan manfaat ya, walaupun kita belum tahu juga ya, mungkin bisa hasilnya berbeda ya, bisa hasil mungkin lebih tinggi lagi kepuasan atau bahkan bisa lebih rendah. Buat yang keracunan kan. Tapi ini tapi total keracunan 5.000-an kan? Iya. Yang hasil Orang berbeda. itu Pak, Banyak itu. 5.000 Ya, orang Pak. maksudnya Sampai ada yang bilang ini Ya. makan beracun gratis. betul itu. lima ribuan dari penerimaan manfaat secara keseluruhan yang sampai ke September 2025 kemarin. Kalau kita mau riset di antara penerima manfaat, maksud gue adalah tadi gue ingin lanjutkan tadi poinnya Bro Sopa ya soal isu negatif terhadap program ini ya. Program yang ya tadi soal isu keracunan, isu soal dapur yang ada komentar anggota DPR itu ya, Komisi 11 atau 9 itu ya, yang mengatakan bahwa ada dapur fiktif ya, kurang lebih 5.000-an. Kemudian isu soal penolakan beberapa permintaan beberapa LSM, beberapa civil society yang minta program ini dihentikan ya, ada ekonom yang minta bahwa ini anggarannya terlalu besar. Itu sebetulnya juga cukup memberikan kontribusi terhadap kepuasan publik secara luas terhadap program ini ya. Jadi walaupun betul bahwa survei kita ini tidak kemudian meriset mereka yang menerima manfaat terhadap program MBG, tapi kita melakukan menanyakan terhadap publik secara luas, tapi publik secara luas ini kan menilai dari apa yang kemudian mereka lihat, apa yang mereka dengar dari berbagai macam pemberitaan, atau mungkin mereka melihat dari kehidupan mereka sehari-hari ya. Jadi jelas bahwa ini harusnya menjadi warning bagi Presiden Prabowo ya. Kalau kemudian programnya didukung full oleh masyarakat, tapi implementasinya yang bermasalah, sehingga yang perlu dievaluasi adalah eksekutor dari program MBG ini. Kok lu nggak ada yang ngomong ke korupsi sih? Soal ini karena tadi kan ya, biasanya kalau yang dibikin ribet nih kan ada apa-apanya biasanya kan gitu. Iya, satu sisi memang kita juga mungkin kenapa misalnya penyerapan anggaran itu yang masih sangat rendah, bisa jadi dari satu sisi itu bisa kita lihat bahwa memang penjagaan anggaran juga ketat ya. Meskipun juga ya perlu kita uji lagi ya berdasarkan data-data yang ada di lapangan. Tetapi kan memang harusnya idealnya korupsi itu ketika kalau misalnya suatu pekerjaan atau program itu sudah berjalan baru kita evaluasi kan. Yeah. Tapi sekarang ini dari sisi kuantitas, jangan dulu kualitas. Dari sisi kuantitas juga masih dalam tanda kutip masih bermasalah. Yang tadi itu hanya Target sekitar 71 ini 71 ribu baru 17 juta 17 penerima balik misalnya. angkanya 71 ke 17. Oke. Itu satu. Kemudian yang kedua, betul bahwa kalau misalnya ini karena menyangkut uang besar, tentu juga ini bisa menjadi lahan yang luar biasa juga besar. Iya. Makanya tadi bilang bahwa misalnya ada 5.000 yang fiktif juga. Nah bisa jadi orang keracunan itu juga karena ada pola tingkah yang juga memungkinkan hal itu terjadi, bro. Oke. Jadi memang di satu sisi gini, kita ingin melihat bahwa secara mayoritas program ini bagus. Tetapi kalau misalnya kita amati lebih detail lagi, ini kan sebenarnya ingin program ini menyentuh berbagai hal. Tadi misalnya perbaikan gizi, SDM, kemudian juga ekonomi rakyat, kemudian juga pertanian, swasembada dan sebagainya. Sehingga dengan yang luar biasa lebar itu malah sisi fokusnya hilang. Sehingga karena ketidakfokusannya itu orang juga pada akhirnya nggak jelas. Orang yang tadinya misalnya ingin dalam tanda kutip secara sisi ekonomi dia ingin keuntungan, akhirnya juga berhadapan dengan orang yang memang ingin meningkatkan
ya gizi secara masyarakat secara umum misalnya kan bertentangan, atau dia ingin menggerakkan swasembada tapi sisi lain dia ingin mencari keuntungan, itu juga bertabrakan. Sehingga memang secara formulasi ini juga mungkin harus agak dipikirkan ulang ya, dipikirkan ulang sehingga memang secara desain kebijakan secara utamanya oke, tetapi kan bukan hanya bicara judul besar aja, tapi juga detil-detilnya yang tadi Bro bilang itu, bahwa memang secara struktur dan sebagainya juga masih dipertanyakan. Jadi istilah sederhananya, jangan sampai sekarang ini kan banyak tuh alat fitness yang dia selain bisa lari, dia juga bisa main sepeda, kemudian bisa juga yang belt itu ya namanya? Satu mesin. One stop service lah. 5 itu, tapi ternyata itu nggak bertahan lama Bro. Cuman setahun, 2 tahun rusak. Iya. Nah ini jangan sampai MBG juga seperti itu. Ingin mencapai semua banyak hal, secara ekosistem bagus, tetapi karena tidak ada yang difokuskan, akhirnya semuanya kayak mesin tadi itu rusak. Ya, Bro, betul Bro. Soal concern soal anggaran tadi. Kalau kita lihat data ya, data serapan anggaran MBG ya sampai September 2025 kemarin ya itu hanya 23,9% ya dari data anggaran kurang lebih sekitar 71 triliun ya yang dialokasi di tahun 2025 plus 60 sekian triliun ya kalau nggak cadangan, itu baru sekitar 30% yang terserap ya. Ini juga sebetulnya penting ya, bahwa memang ternyata birokrasi ataupun mereka yang bertanggung jawab sebagai eksekutor program ini itu belum punya kemampuan birokratis yang cukup untuk bisa menggerakkan program ini. Ini istilahnya street level birokrat ini kan. Birokrasi street level birokrat, birokrasi level bawah ini juga penting ya. Karena kalau kemudian kapasitas, integritas dari mereka yang kemudian melaksanakan program ini, bukan hanya kita bicara di puncak ya. Tadi kan kita bicara eksekutor, itu artinya bahwa kalau lihat kepuasan yang rendah terhadap program ini, ya misalnya berarti harus dievaluasi dong itu kepala tadi BGN-nya misalnya. Atau siapapun mereka yang bertanggung jawab sebagai pucuk pimpinan tertinggi. Tapi di sisi lain memang harus ada penguatan kapasitas di mereka yang berada di tadi istilahnya street level birokrat tadi, mereka yang berada di bawah. Bagaimana integritas mereka dalam mengelola program ini, bagaimana kapasitas mereka dan seterusnya. Karena tadi bisa jadi kemudian peluang-peluang istilahnya bisa karena penyerapan yang rendah ya. Ini udah September, bentar lagi Desember kan akhir tahun. Bisa jadi istilahnya rush spending ini kan. Rush spending orang bisa terjadi kecenderungan penyimpangan di situ ya, karena ingin anggarannya cepat dikeluarkan. Jadi persoalan kapasitas pengelola sampai di level bawah juga harus dikuatkan ya. Selain kemudian presiden harus mengevaluasi eksekutor pucuk pimpinannya. Oke. Itu nanti di pertanyaan terakhir gue. Ada itu ya. Bapak banyak pertanyaan. Ini enggak ada terakhir nih. Ini pertanyaan pamungkas tapi tadi udah ada konklusi. Iya. Jadi kalau baru mulai udah konklusi kan. Itulah, langsung aja. Kalau menurut lu berdua nih, kita lihat kan tadi untuk MBG ini memang manfaatnya sangat besar. Kalau misalnya kita lihat tujuannya ya. Tapi lagi-lagi harus kita akui bahwa pada prakteknya entah itu misalnya eksekutor tadi lu bilang street level birokratnya. Birokrat ya. Memang di bawah ini kayaknya emang betul kata Sopo, kok ribet banget gitu. Bikin dapurnya aja harus ada SOP-nya. Iya. Terus juga jajaran di bawah juga kayaknya belum ada tuh ya. Kalau misalnya di tingkat kementerian mungkin udah ada lah yang ngurus misalnya kanwil atau apa. Ini kan kalau BGN belum ada gitu. Kalau misalnya kita lihat di situ kan masih kalau orang Sunda bilang aut-autan. Nah, kalau menurut lu berdua nih, kalau misalnya dilihat dari masalah yang ada, BGN ini harus dilanjutkan atau memang ya menurut lu tadi tuh di ini aja gitu, direvolusi aja gitu, diganti dengan kegiatan yang lain meskipun itu janji kampanye Prabowo ya. Nah, kalau misalnya ini dilanjutkan sekaligus menurut lu berdua langkah-langkah strategis apa yang harus Pak Prabowo lakukan supaya kegiatan bagus ini program bagus ini tuh betul-betul dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Siapa dulu yang mau jawab nih? Kayaknya lu udah siap. Siap. Kita siap terus kontra soalnya tadi. Wajib dilanjutkan. Ya, karena pertama tadi kan gue buka bahwa ini secara teori ya mandat ya. Jadi mandat pemilu ya terhadap presiden. Salah satu daya tarik
dari pasangan Prabowo Gibran adalah program makan siang gratis ya, dan itu program yang sangat populer. Dan kita bisa mengatakan bahwa ya walaupun kita nggak bisa menghitung ya berapa jumlah pemilih yang memilih Pak Prabowo karena program itu ya, tapi kan ini program yang populis yang disampaikan dan itu menjadi kontrak politik Pak Prabowo, jadi wajib dilanjutkan. Secara kebijakan tadi bahwa dengan persoalan yang sama ya, soal stunting, soal gizi buruk ya, soal mungkin ekonomi yang lesu dan lain-lain. Ini kan kemudian Presiden Prabowo dan tim ekonominya lah, para pembisiknya itu kemudian sepakat bahwa program yang kemudian menjadi solusi adalah MBG ya. Walaupun mungkin terjadi perdebatan di situ karena ada berbagai macam program yang bisa kemudian ditawarkan untuk mengatasi masalah itu ya. Misalnya kita pernah dengar Ahok pernah menyatakan ngapain buat program ngasih makanan itu, mending ngasih duit aja. Artinya program yang mungkin mirip dengan apa yang pernah dilakukan oleh Presiden SBY ya waktu itu dengan program BLT dan lain-lain ya. Jadi langsung kasih tunai, jadi ada fleksibilitas dari masyarakat untuk membelanjakan uang yang diberikan dan ya. nggak korupsi juga. Ya dan ya bisa juga mengurangi itu ya. Walaupun pasti terjadi perdebatan, tapi kita mungkin bersepakat lah. Ini adalah kemudian satu kebijakan yang dipilih oleh Presiden Prabowo ya dengan berbagai pertimbangan formula ini yang dianggap penting. Dan kalau kemudian kita sampai pada kesimpulan bahwa program ini gagal ya, bahwa ini program menuju suara yang gagal, saya pikir itu kesimpulan yang terlalu cepat ya. Ini karena baru 8 bulan bekerja ya. Dan kita kan ini based on data ini kan. Based on data kita menunjukkan bahwa program ini punya dukungan yang kuat dari publik ya. 74,9% masyarakat kita setuju loh mendukung program ini ya. Tapi persoalannya kan di eksekusinya. Jadi eksekusinya yang harus dibenahi ya. Jadi program MBG ini punya potensi yang luar biasa ya. Kalau kemudian ini dikelola dengan baik, bisa dibenahi tata kelolanya ya, maka ini bisa menjadi legacy emasnya Presiden Prabowo ya. Tapi kalau kemudian ini tidak dikelola dengan baik, ya ini akan menjadi beban politik Presiden Prabowo ya. Jadi ini bukan soal hanya memberikan nasi, memberikan makanan kepada masyarakat ya. Tapi yang diuji dari Presiden Prabowo adalah memberikan masa depan ya. Apakah kemudian presiden dengan program ini mampu memberikan kepastian atau jaminan masa depan yang lebih baik atau tidak. Kalau kemudian dengan waktu yang masih ada menjelang, kalau kita bicara sampai nanti pemilu 2029 ya, masih 3-4 tahun ya, kemudian bisa dikelola dengan baik ya masalah tadi, maka ini akan bisa menjadi program yang mungkin lebih baik dari hari ini. Sama yang kedua yang paling penting adalah kalau kita lihat dari sisi komposisi demografi kita, salah satu concern kan soal fiskal anggaran kita ya. Ini kan MBG ini lebih banyak dirasakan oleh masyarakat kelas menengah bawah ya. Ini yang persoalannya kan yang banyak teriak juga, yang punya concern terhadap masalah fiskal kita ini kan kelas menengah lah. Yang ya banyak yang kemudian teriak bahwa kelas menengah ini kan juga kurang diproteksi, kurang dilindungi. Padahal juga sisi kontribusi juga banyak nih. Masyarakat membayar pajak dan lain-lain ya. Jadi ini yang mereka ini juga yang punya concern yang sama soal ruang fiskal. Kalau kita bicara ruang fiskal, inilah concern masyarakat di kelas menengah maupun menengah atas. Kalau kelas menengah bawah kan soal isu keracunan dan lain-lain tadi ya. Termasuk soal hal yang sama kan soal IKN. Jadi bagaimana kemudian Presiden Prabowo tadi kan pertanyaannya untuk melanjutkan ya bisa melakukan yang paling pertama ya, rekomendasinya kalau menurut gue ya, itu memang harus diganti lah ya eksekutor mereka yang bertanggung jawab di MBG. Ini udah jelas datanya ya bahwa masyarakat nggak puas soal implementasi ya. Yang kedua, tata kelolanya harus diperbaiki ya tadi soal kapasitas segala macam kan. Program ini diyakini bisa mendatangkan lapangan kerja lah ya segala macam ya. Ini juga harus juga berjalan dengan baik ya. Kapasitas pengelola juga harus ditingkatkan ya. Dan ketiga tadi ya soal fiskal itu memang harus ada solusi ya. Ini harus ada jangan kemudian semuanya harus berjalan kan, MBG-nya berjalan, sekolah rakyatnya berjalan, koperasi merah putihnya berjalan, IKN juga berjalan. Ini mati juga dari gitu ya. Dari mana duitnya? Janji kampanye semua itu, Pak. Jangan ya, tapi kan bisa dipilih mana yang kemudian menjadi prioritas, mana yang sedikit-sedikit lah dibangun. Jadi ibarat tadi antara jalur cepat, jalur lambat tadi kan nggak apa-apa sama-sama jalan, tapi satu ditaruh di jalur lambat, satu ditaruh di jalur cepat ya.
Dan gue setuju kalau MBG ditaruh di jalur cepat karena program ini program populis ya. Oke. Gimana tuh? Nah, kalau tadi Bapak ini bilang, Bro Aji ini database dibilang kan, mengenai data-data. Kalau gue coba lihat dari evidence base, Bro. Oh, ya. Dari Beda itu bukti-bukti database yang sama ada. evidence. Beda. Iya. Kalau data baru data. Iya, Berbicara kan. Evidence based. Nah, ini evidence. Iya. Kita lihat bahwa sampai sekarang MBG memang tujuannya mulia. Tadi itu bahwa dia ingin meningkatkan gizi anak. Tujuannya mulia gizi dan anak, suci ya. Suci. Iya. Gizi anak dan juga menyiapkan SDM. Ya. Tapi sekarang perjalanannya ini kan ternyata juga tidak semudah yang dibayangkan. Iya. Padahal sebenarnya secara teori manajemen mungkin juga nggak terlalu susah juga untuk dilaksanakan secara benar. Tetapi kenapa keadaannya malah nggak selesai-selesai tanda kutip ya. Jadi secara target-targetan angka belum berbicara kualitas ya. Masih kuantitas. Masih kuantitas saja masih keteteran. Tadi dibilang dari 71 triliun baru 17 misalnya kan. 23%. Jadi kalau misalnya ada nilai skala 0 sampai dengan 100, Bapak nilainya 23, itu kira-kira jelek. positif atau enggak? Jelek itu. Satu, evidennya itu satu. Kemudian yang kedua, secara kualitas Itu misalnya. serapan kan bukan kepuasan kan? Hah? Serapan Iya. anggaran. Betul. Nah, kepuasan nanti bisa keuji lagi. Apakah memang, tapi kan tadi disebutkan bahwa di bulan Januari misalnya 64 kepuasan. 64. Di kita Sekarang Juni 45. Kita nggak tahu di September bisa jadi kalau misalnya ngikutin pola yang ada, itu kan berarti tinggal 24. Hampir sama dengan serapan yang ada, Bro. tapi bisa turun bisa naik kan? Iya. Kalau keadaannya sekarang ini begini, keracunan makin banyak, kira-kira menurut Bapak bisa naik apa turun? Kalau dalam belum kalau isu-isu dalam yang teori- lain. Dalam teori kebijakan publik, ini kan ya artinya satu kita melihat dari sisi waktu ya, dari sisi waktu anggarannya ditambahkan dari RAPBN 2026 Ya, dari ditambah. 100 sekian triliun jadi 335 triliun ya. Tapi menurut gua masalahnya bukan di penambahan atau tidak, karena yang sekarang pun nggak terserap, Pak. bukan, Ini ditambah bukan lagi nggak soal- selesai-selesai. Udah nggak berserap ditambah. Ya memang ada risiko ya. Tapi kalau lo bilang bahwa apakah kemungkinan dia naik atau turun ya, kepuasan publik terhadap program MBG ini ya. Ya kita nggak bisa berkaca dari karena 64% turun ke berapa sekarang 45% ya. Artinya potensi naik itu ada. Opini publik jangankan 3 bulan lagi 6 bulan, seminggu lagi juga bisa naik tergantung populisme kebijakan populis yang diambil oleh pengambil kebijakan. Iya, tapi sekarang masalahnya Ini yang kan keracunan spekulatif makin kan? banyak, Berarti Pak. kan Bapak Yang spekulatif keracunan kan? makin banyak. Semakin bertambah misalnya. Sehingga memang dalam konteks ini bahwa sepakat tadi dengan tujuan yang mulia, tetapi kan tujuannya udah ada nih, meningkatkan gizi kemudian SDM yang unggul misalnya. Gue sepakat bahwa MBG ini tetap dijalankan. Tinggal kalau tadi misalnya Bapak Bro Aji bilang bahwa ini jalur cepat, kalau gue juga setuju jalur cepat. Tinggal memang secara porsinya Apanya misalnya jalur cepat, MBG ya? porsinya misalnya dikurangin. Karena tujuannya kan gini, jangan sampai pemerintahan sekarang juga terpaku dengan janji kampanye yang lama. Toh sekarang juga kalau misalnya bicara jujur, ini kan sebenarnya bukan janji kampanye beliau makan bergizi gratis ini. Siapa? Karena janjinya beliau dulu makan siang gratis. Jadi tinggal ganti istilah aja sedikit-sedikit, Atau bisa Bro. juga fokusnya di daerah tertinggal dulu. Bisa. Jadi yang kira-kira secara manajemen itu bisa lebih terawasi. Jadi pos-pos perbatasan itu bisa tuh, Bro. Yang dia secara apa nggak terlalu banyak misalnya, kemudian kepentingan politik juga nggak terlalu banyak, bisa kita implementasikan. Kan kita punya pos perbatasan 15, Pak. Iya, Bapak Di seluruh tahu Indonesia. banget Iya. Iya. Nah, Pengamat kita- ini. Ya, 15. baru hadir acara perbatasan ya. Sehingga kalau misalnya ini bisa menjadi prototype, Ya. ketika berhasil kan bisa juga duplikasi ke daerah-daerah Nah, lain. tapi gini bro, ini kan bukan hanya soal lu ngasih makanan siang, makan gratis ke masyarakat ya. Program ini kan bukan hanya soal ngasih makanan, tapi tadi yang gue bilang bahwa ada satu pemikiran dari Presiden Prabowo sendiri maupun para advisor ekonominya bahwa program ini punya impact secara sosial maupun secara ekonomi, gitu kan. Jadi program ini Nah, diyakini ini yang menurut gua bukan hanya soal harus diperbaiki, bukan bro. soal perbaikan gizi, soal lain, tapi ini kan juga terkait dengan formula ekonomi dari pemerintah. ya Nah, kan? ini yang menurut gua harus Jadi, diperbaiki. bukan- Nah, diperbaikinya tadi kalau Bapak bilang mengenai manajemen misalnya kan. Kalau gua lebih sepakat misalnya tadi dibilang bahwa misalnya petinggi-petinggi
eksekutornya diganti, kemudian level Ya. birokrasinya itu juga diperbaiki. Kalau gua itu lebih sepakat dengan yang dibilang oleh Programnya diganti. Bukan. Apa itu Secara apa sih? manajemennya oke, tapi secara kuantitas misalnya bisa dikurangi. Asal tujuannya bisa nyampe ke sana. Jangan sampai pemerintah sekarang juga terpaku dengan keadaan seperti ini. Jadi seakan-akan karena kemarin janjinya A, kemudian sudah tahu ini agak bukan ya susah ya dengan keadaannya, padahal ada tujuan yang ingin dicapai. Ya, kita coba fleksibel aja, Artinya fleksibel sehingga kalau dalam konteks kuantitas ini bisa berkurang, tapi yang Iya. penting kan tata kelola juga. Karena kalau kuantitasnya berkurang, tata kelolanya nggak diubah kan sama aja kan. Nah, ini yang persis gue mau sampaikan. iya. Jadi tadi Bapak bilang bahwa ini kan mencukupi dari segmen-segmen yang ada. Jadi katakanlah misalnya MBG ini bukan hanya soal memberi makan, tetapi juga meningkatkan ekonomi, swasembada, kesehatan dan sebagainya. Ya, pemberdayaan lokal, ekonomi lokal ya kan. Kalau gua lebih sepakat dengan yang dibilang ada sistem namanya OKR, Objective Bukan Key OKB ya. Result. Measure Objective what Key matter. Apa? Objective Key Result. Itu yang membuat Objective Google key result. Iya, itu yang membuat Google bisa tumbuh 10 kali lipat, termasuk juga Intel dan sebagainya. Dan ini sekarang lagi dipakai oleh lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang berkembang dengan begitu cepat. Nah, kalau diterapkan di MBG ini apa yang perlu Yang perlu dilakukan oleh MBG, jadi dia itu Key Objective Result. Jadi sederhana aja. Jadi misalnya gini, ketika diterapkan dalam MBG, dia harus fokus apa yang ingin dia capai. Misalnya, dia ingin memberikan makan katakanlah 20 juta orang misalnya kan. Kemudian itu kan targetannya. udah Kemudian lewat kan itu? Hah? Kalau kata Prabowo kemarin udah lewat di Agustus. Ya, tapi harus ada keracunan, Pak. Serapannya masih rendah. Nah, Iya, iya. targetannya itu harus jelas dan jangan juga bercabang-cabang yang tadi Bapak sampaikan. Jadi lebih pada fokus misalnya ya 20 juta itu. Jadi kalau misalnya di Google itu dulu dia memperkirakan bahwa tahun target pertama ini orang pengguna Google katakanlah misalnya 25 juta orang dan semua fokus itu diarahkan ke sana. Sehingga dari waktu ke waktu, dari tingkat atas sampai dengan bawah dia memahami visi yang ingin dibangun itu apa gitu. Nah sekarang juga sama di MBG ini itu juga harus dibikin kira-kira objective resultnya apa, key objective resultnya yang kira-kira nggak terlalu juga ingin MBG jalan, Kira-kira apa? swasembada juga jalan, kemudian juga kesehatan juga meningkat. Ya pada akhirnya pertarungan kepentingan Pak. Jadi sederhana aja. Apa yang ingin dicapai oleh MBG misalnya? Misalnya meningkatkan gizi anak. Oke, meningkatkan gizi anak berarti harus diberikan makanan yang kira-kira kemana aja misalnya. Gizi anak kita ukur dari mana? Misalnya statistik. Dia indikatornya apa aja? Tinggal kita masuk ke situ aja. Jadi fokus terhadap objektif result yang memang ingin dicapai gitu. Jangan juga bermuter-muter kemana-mana sehingga nggak jelas fokus. Jadi lebih kepada fokusnya itu bro. Jadi sarannya buat pemerintah itu fokusnya itu. Oke, Iya, iya, ini gua selesaikan dulu. Iya. Karena waktunya. Aduh. Nah, menarik kalau Nah, padahal apalagi masih kalau ada banyak pro ini. kontra begini gue suka sebetulnya. Iya. Karena gue suka Enggak pro kontra, kita setuju. Iya betul. Iya, sama-sama harus dilanjutkan kan? Dengan catatan banyak tapi Lanjutkan lah. Sedikit aja tapi. nggak apa-apa, bilang nggak usah dilanjutkan juga nggak apa-apa. Oke, bro, thank you ya. Siap. Nanti kita bahas Oke. hal lain di episode yang lain. Oke, kita pantun dulu. Nah itulah. Jalan-jalan ke Kota Tegal. Jangan lupa membeli telur asin. Kalaulah MBG itu gagal, ya cepat-cepatlah diberesin. Iya. Terima kasih.